Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 7 April 2026, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Mari sahabatku kita simak dan kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di topa debata majul itu miru rupana ditiruatur debata laho manoppa ibana bawa dohot boru-boru nasida di topa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita merayakan Paskah, perayaan sukacita kebangkitan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pada rancangan original Tuhan tentang eksistensi atau keberadaan kita. Tuhan menciptakan kita sebagai imago Dei, yaitu sebuah identitas yang mengingatkan bahwa kita bukan sekedar debu atau makhluk biologis yang tanpa tujuan, melainkan kita adalah mahakarya yang dirancang untuk memancarkan sifat-sifat mulia Sang Pencipta kita. Disitulah pemahaman imago Dei kita, bahwa kita segambar dengan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa dosa telah membuat gambar itu rusak. Ibarat sebuah potret, dosa telah membuat kita retak, membuat kita kusam dan sulit dikenali, yang menggambarkan hidup kita seolah-olah kita ini sudah tidak berharga. Kita kehilangan tujuan hidup dan terbelenggu oleh kegagalan di hadapan Tuhan. Maka dalam suasana Paskah ini Yesus hadir untuk merestorasi karyanya, yaitu hidup kita ini. Mengapa Paskah begitu penting dalam hubungannya dengan penciptaan? Kristus mati dan bangkit untuk memulihkan gambar Allah yang ada dalam diri kita yang sudah rusak itu. Jika Kejadian 1 ayat 27 ini adalah momen saat diri kita dilukis, maka kebangkitan Kristus adalah momen restorasi sempurna atas eksistensi dan keberadaan kita. Sahabatku, mari kita renungkan kembali apa yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Nah, sini menjelaskan sesuatu yang sangat mendasar tentang manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini bukan berbicara tentang rupa fisik, tetapi tentang sifat, karakter, dan tujuan hidup manusia kita dalam rencana Tuhan Allah. Terkadang kita sering merasa tidak berharga, sering kehilangan motivasi karena mengalami kegagalan, atau merasa minder karena keadaan hidup, karena pekerjaan, karena kehidupan ekonomi yang belum sebaik yang kita dambakan, atau karena masa lalu kita yang pernah tidak baik-baik saja. Sebaliknya, ada juga yang merasa bahwa dia sudah hebat, sehingga kurang menghargai dirinya dan terlebih sesamanya, dan jatuh kepada kesombongan. Hari ini kita diingatkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh dunia dan keberadaannya, tetapi ditentukan oleh Sang Penciptanya. Jika kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti kita diciptakan untuk hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, untuk mencerminkan karakter Allah. Diciptakan dengan tujuan, bukan hanya kebetulan. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan tidak pernah membatalkan tujuan penciptaannya. Tuhan rindu gambar Allah itu dipulihkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari sahabatku semua, tetaplah berjuang dalam tuntunan Roh Kudus, mengalahkan segala hal yang merusak, untuk menjaga citra diri kita sebagai gambar Allah. Itu dapat kita lakukan lewat perkataan, sikap, keputusan, dan cara kita memperlakukan orang lain, supaya semua orang dapat melihat kasih, kesabaran, pengampunan, dan kebenaran Allah melalui hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.